Tips cara ingin lolos casting. Kak Novi, gimana sih? Kan aku belum terbiasa casting. Banyak orang-orang di sana, aku belum pede aja. Halo semua, di video kali ini aku pengen nge-review dari teman-teman yang nge-DM aku. Dan mereka banyak yang bertanya, gimana sih caranya Kak Novi bisa ikut casting? Dan gimana sih caranya kok Kak Novi bisa sih dari dulu sampai sekarang bisa ikut casting dan lolos sampai menjadi aktor? Nah, sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Karena supaya apa? Karena supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Banyak yang bertanya sama aku, Kak Novi gimana sih? Kan aku belum terbiasa casting. Banyak orang-orang di sana, aku belum pede aja. Nah, step yang pertama adalah kamu harus ikut sekolah casting. Di sana pasti banyak mentor-mentor yang akan melatih kamu supaya untuk menjadi lebih terbiasa. So, aku tadinya masih gugup dan belum terbiasa. Bahkan aku itu tadinya pemalu. Sebagai orang melihat aku orang yang gak percaya diri. Setelah aku ikut dan mengikuti bakat talenta di Sanggar Ananda, sebuah bakat yang aku jalani itu adalah sebuah hobiku, bukan tujuanku untuk mencari uang saja. Karena hobiku itu yang akan menjadi peran suatu nanti menjadi kunci kesuksesanku. Oke teman-teman, jadi jika kalian yang ingin berusaha menjadi aktor ataupun main film, kalian pengen banget nih ikut-ikut casting, jadi kalian pasti harus berusaha ya guys. Ikut sekolah casting di Sanggar Ananda, jangan pernah pantang menyerah, harus mencoba dan jangan berpikir untuk buat apa sih gue ikut sekolah casting, karena gue nggak bermimpi banget sih jadi artis. Kalian jangan berharap itu nggak pasti guys. Selagi kalian berusaha, kalian harus berusaha mencari ilmu dan terbiasa ilmu itu dilatih. Itu adalah kunci kesuksesan untuk diri kalian sendiri guys. Aku pernah merasakan kayak kalian. Sebelum mulai casting, aku itu pernah ngedown dulu ya guys. Karena apa? Aku malu karena aku kurang percaya diri. Dulu aku seperti kalian yang kurang percaya diri dan tidak berani tampil di depan kamera karena gugup untuk berbicara, gugup untuk mengungkapkan sebuah kata-kata. Nah, setelah lama aku sudah sering latihan di Sanggar Ananda, jadi aku udah lebih percaya diri atau lebih pede dan lebih tidak gugup lagi di depan kamera. Contohnya ya, misalkan aku akan menghafali dialog ataupun naskah dari sutradaranya nanti setelah aku diajak syuting. Aku harus benar-benar mencari karakter ataupun latar cerita yang film nanti aku buat, ataupun aku akan bisa membuat konflik agar film itu bisa menarik dan lebih menarik. Setelah berapa lamanya kalian mengikuti sekolah acting di Sanggar Ananda, kalian bakal terlihat ekspresinya di depan kamera dan terlihat lebih mengartikulasi di depan kamera, di depan banyak orang, dan kalian lebih percaya diri. Biasanya aku kan malu di depan banyak orang. Nah, setelah kalian sudah terbiasa, sudah berakting di depan banyak orang ataupun di sanggar, karena kalian bisa mengucapkan dan membuat latar cerita untuk film apa yang kalian buat nanti, kalian akan lebih bisa percaya diri. Kalian nggak kebayangkan kan di saat
sudah melewati casting, akhirnya nggak yakin pasti lolos karena saingannya begitu banyak. Ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng, dan aktingnya lebih profesional. Ada yang ngalahin acting lo sama gue. Ternyata gue itu dibikin ngegon. Oh no guys, pasti kita harus yakin, selalu optimis supaya percaya diri ya tentunya. Nah, akhirnya setelah beberapa hari aku nunggu, ternyata agensi manajemenku menghubungiku. Dia menelpon lewat WA. Ternyata aku lolos casting. Nah, akhirnya setelah aku ditelepon agensi manajemenku, aku bertemu agensi sutradaraku dan dia memberi rekrutmen produksi seperti ini. Oh guys, aku itu seneng banget dan berterima kasih pada Tuhan karena aku selalu berdoa gimana sih caranya untuk menjalani berprioritas itu supaya bisa lebih baik lagi dan supaya aku bisa menjadi orang yang lebih percaya diri atas hobiku dan prioritasku. Akhirnya aku tuh seneng banget. Bakatku ini memang bener-bener ada dan aku tuh percaya karena bakat prioritasku ini bisa menjamin kesuksesan diri kita masing. Yang pertama, jika kalian ingin lolos casting, yang pertama adalah kalian harus berpikir latar cerita apa yang kalian buat. Jika kalian ingin menarik penonton, kalian harus membuat konflik ataupun masalah supaya penontonnya menarik. Nah, yang kedua, kalian harus mengucapkan artikulasi yang jelas. Supaya apa? Supaya penonton mendengar ataupun mendengar suara kalian yang begitu jelas, tidak gugup ataupun ya. Dan ketiga, improvisasi. Improvisasi adalah mengubah kata-kata di saat kalian yang akan menjalani sebuah casting. Kalian mau dikasih dialog ataupun naskah, setelah kalian menghafalkan dialog, ternyata kalian sedikit lupa. Nah, kalian bisa menggunakan improvisasi yang lebih jelas dan lebih masuk akal. Nah, dari 3 kalimat itu kalian bisa ekspresi kalian itu harus ada di depan sutradara entah ataupun di depan kamera. Karena casting sebagai prioritasku, kalian pasti mengira, kok aku bela-belain sih sekolah casting untuk supaya menjadi artis, maupun artis terkenal ataupun artis tidak terlalu terkenal. Kalau kalian yang ingin punya bakat dan bercita-cita ingin menjadi pemain film, kalian harus berusaha menjadi diri sendiri ya, dan belajar untuk melatih sekolah casting. Ya walaupun awalnya kita pakai uang, butuh modal, tapi jangan pernah putus asa. Supaya aku ingin punya bakat cita-cita untuk menjadi pemain film. Bahkan dari itu, aku ingin mencari latihan yang sesuai dengan prioritasku. Nah, kalian yang suka mempunyai prioritas acting ataupun menyanyi ataupun presenter yang berani mengucapkan kata di setiap kata-kata yang ada pada tragedi tersebut. Ya biasalah ya, kalau presenter kan pasti kayak gitu, berani mengucapkan peristiwa ataupun dimana kejadian. Thank you after watching my video. Bye bye.